Shalom semuanya, selamat datang kembali di SIF House of Restoration. Kembali lagi kita hari ini hadir di ibadah online kita. Mungkin kita sementara ini belum bisa untuk bertemu onsite, tapi kita mau tetap semangat ya memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita semangat untuk memuji Tuhan. Kita memulai ibadah kita dan kita mulai di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami masih boleh beribadah secara online Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu saja Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini Tuhan kami ingin datang ke hadirat-Mu dengan hati yang siap Tuhan. Dengan hati yang sukacita Tuhan. Kami ingin belajar, kami ingin mendengarkan dan kami ingin memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Menjagaku selamanya. Sama-sama kita nyanyi. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku.
Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Oke, puji dan hormat kita naikkan kepada Tuhan kita, amin. Mari kita sekarang siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman-Nya. Ubah hati kami Tuhan menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Ubah hati kami ini Tuhan, biarlah kami hanya bisa seperti Engkau saja Tuhan. Ampuni Tuhan kalau seringkali kami masih susah Tuhan untuk melihat Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami susah untuk mencontoh Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi biarlah hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa Tuhan memulihkan kami untuk kami bisa serupa dan segambar dengan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa buat kami Tuhan. Biarlah ini privilege Tuhan buat kami semua Tuhan. Oh, thank you Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, sentuh hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Biar hati kami ini menjadi seperti hati-Mu saja Tuhan. Oh, terima kasih. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagimu.
kudus dan yang berkenan Tuhan. Bagaimana Masya berdiri, Ya Tuhan, biarlah Engkau mendapati hati kami seperti emas yang murni Tuhan. Oh, ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku. sucikan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, pulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku. Hatiku seperti hatimu, bebas berkenan bagimu, Haleluya. bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, Amin. Haleluya. serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan, saudaraku. Kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yahya Afandi. Pak Yahya Afandi ini masih muda, saudaraku, tapi hatinya sungguh-sungguh aktif dan bekerja keras untuk melayani Tuhan. Tuhan percayakan dia menjadi seorang ketua yayasan di sebuah panti asuhan yang berada di dekat Bromo di sana, saudaraku. Saya pernah melayani. Kalau saudara-saudara melayani di sana, kita tidak melayani panti asuhan tersebut, tetapi ada panti asuhan yang ada di sana. Lalu beliau juga adalah seorang dosen dan sekarang sedang menyelesaikan S3-nya di Jakarta. Kita doakan supaya dia dapat selesai dengan baik tahun ini. Ya, banyak beban, tetapi saya bersyukur beliau masih bisa menolong untuk bisa
berbagi berkat bersama dengan kita. Sudah menikah, dikaruniai anak satu, dan saya persilahkan untuk Pak Yahya bisa menyampaikan isi hati Tuhan bersama-sama dengan kita semuanya. Mari kita dengarkan bersama. Shalom, kekasih Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, Jemaat SIF House of Restoration Surabaya yang diberkati Tuhan. Satu kesempatan yang baik sekali, kali ini saya bisa berjumpa dengan saudara. Saya memuji Tuhan untuk anugerah yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Berterima kasih kepada Bapak Pendeta Agustinus Dermawan dan seluruh staf pastoral yang memberikan kesempatan bagi saya untuk membagikan sebagian firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Saudara, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik. Dalam ibadah kali ini kami ingin sekali lagi membaca dan merenungkan sebagian dari firman Allah. Engkau mengurapi hamba-Mu supaya melaluinya kehendak Allah dinyatakan di tengah-tengah kami, dan setiap kami bisa memahami maksud Allah atas panggilan keselamatan yang kami terima. Urapi kami sekalian, kiranya hikmat Roh Kudus akan mencerahkan akal budi pikiran kami saat firman Tuhan itu kami baca dan urayanya kami dengarkan. Di dalam nama-Mu yang suci, ya Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, hamba serahkan kesempatan pemberitaan firman Allah kali ini. Semua yang siap diberkati firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Amin. Saudaraku, satu kesempatan yang baik yang pagi ini kita terima dari Tuhan untuk kembali merenungkan firman-Nya. Satu tema yang diberikan kepada saya yaitu God's Redemptive Heart. Dan saya mendasari tema ini dari Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Sembari memperhatikan bagian firman Allah ini Bapak Ibu, saya teringat satu petikan kalimat yang diucapkan oleh seorang pendeta muda dari Michigan, Amerika Serikat yang bernama Steve Cobb. Satu saat dia berkata demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Salvation has nothing to do with money. Salvation has everything to do with money because salvation reshaped our attitude toward money. We move from the position of ownership to stewardship. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, membincang soal keselamatan dan uang terdengar sedikit janggal, meskipun secara prinsip Alkitab membenarkan bahwa keduanya dapat merefleksikan God's redemptive heart. Kerinduan hati Allah yang senantiasa ingin menebus umatnya. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan melihat pembicaraan kita dari perspektif Injil Lukas. Mengapa Injil Lukas? Karena Lukas adalah satu-satunya penginjil yang memiliki perhatian khusus, ya, yang memilih istilah-istilah yang khas dalam tradisi Lukan etik. Selain Lukas juga secara konsisten dan kreatif menyorot ketegangan etis antara keselamatan dan uang. Misalnya saja kita bisa lihat dari Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Ya, pada bagian Injil Lukas misalnya pada pasal 18 ayat 18 sampai 19 berbicara mengenai seorang pemuda yang kaya namun bodoh. Kemudian pasal 19 ayat 1 sampai 10 yang menjadi landasan pertemuan kita kali ini berbicara mengenai sosok Sakeus, ya. Dan kalau kita melihat pada bagian Kisah Para Rasul pada pasal 2 ayat 42 sampai 47 berbicara mengenai cara hidup orang-orang percaya, orang-orang Kristen mula-mula. Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satu cerita favorit sepanjang masa dari Perjanjian Baru yang menunjukkan rencana penebusan ilahi bagi orang berdosa adalah kisah mengenai Sakeus, yang secara khas hanya kita dapati dari Injil Lukas, yaitu pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, Bapak Ibu, beberapa sarjana Perjanjian Baru, sebut saja Mary E. Isaac,
Atau mungkin yang lebih familiar di telinga kita adalah I. Howard Marshall dalam tafsirannya mengenai Injil Lukas, melihat pengaruh salah satu targum yang terkenal pada era kekristenan mula-mula, yaitu Septuaginta atau yang kita kenal dengan istilah LXX, cukup memengaruhi Injil ini. Misalnya, Howard Marshall melihat kemunculan frase yang ada pada pembukaan ayat 2, Kai Idu, yang diterjemahkan and behold. Meskipun tidak terlalu nampak dalam beberapa terjemahan, termasuk terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi menurut Marshall, kemunculan frasa ini, ya, ini adalah sebuah penanda bahwa ini merupakan a popular storytelling dari sebuah blog yang disebut dengan istilah traveling narrative atau narasi perjalanan. Nanti saya akan menjelaskan bagian itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, yang menarik dalam Injil ini, penyebutan Sakeus sebagai anak Abraham, son of Abraham, ayat 9, itu setara dengan penyebutan seorang wanita bungkuk akibat dirasuk roh jahat selama 18 tahun yang kita bisa baca dari Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Sang wanita bungkuk ini juga disebut sebagai keturunan Abraham, daughter of Abraham. Ini menunjukkan bahwa Lukas cukup familiar dengan janji keturunan yang Allah berikan kepada Abraham. Yang berikutnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, relasi antara pemungut cukai dan perempuan sundal yang terdapat dalam kutipan Injil Matius pasal 21 ayat 32 turut mewarnai pembentukan Lukan theology atau teologi Lukas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Nah, pada bagian sebelumnya, sebelum pasal 19 Injil Lukas ini, tepatnya pasal 5 ayat 27 sampai 31, Lukas mencatat tentang pertobatan Lewi, sang pemungut cukai, yang ketika diselidiki dengan sangat teliti, ternyata narasi pertobatan Lewi itu memiliki detail, pola yang simetris dengan narasi pertobatan Sakeus. Paling tidak meliputi beberapa item berikut ini, ya. Ada undangan dari Allah melalui Kristus. Kemudian ada tanggapan yang cepat atau immediate response. Kemudian ada peristiwa jamuan makan. Kemudian ada peristiwa yang disebut dengan murmuring atau sungut-sungut dari orang-orang yang melihat peristiwa itu. Dilanjutkan dengan narasi mencari yang hilang dan ditutup dengan pertobatan. Kisah Sakeus pada pasal 19 ini juga memiliki keterhubungan pesan dengan pasal 18, satu pasal sebelumnya, yaitu mengenai sebuah tekad yang kuat yang membuahkan hasil. Pada pasal 18 misalnya, di sana saudara akan menjumpai narasi tentang seorang janda yang terus mendesak hakim yang lalim itu untuk membela haknya. Dan karena janda terus mendesak dengan tekad yang kuat, maka perkaranya dibela. Bandingkan dengan pasal 19, di mana Sakeus juga memiliki tekad yang kuat untuk melihat meskipun sekilas a glimpse of Jesus who passing through, yang sedang melintas di Yeriko itu, dia mencoba, ya, dengan segala keterbatasan yang dia miliki itu, dia menerobos kerumunan. Bahkan dia memanjat pohon ara hanya sekedar melihat Yesus. Sebuah tekad yang kuat yang membuatnya melupakan status sosialnya. Usaha yang dia lakukan untuk menerobos kerumunan itu, kemudian memanjat pohon ara dan sekedar melihat Yesus yang lewat, itu adalah tindakan yang tidak biasa yang dikerjakan oleh seorang dengan status sosial kaya, ya kan? Sekali Sakeus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengingat Sakeus bukan sekadar pemungut cukai, telones, tetapi Alkitab khususnya pada Injil Lukas mengatakan bahwa Sakeus adalah arki telones,
chief of the tax collector, kepala pemungut cukai atau pemimpin para pemungut cukai. Bapak Ibu, status sosial sebagai seorang kaya dan status sosial sebagai seorang pemungut cukai di dalam tradisi Lukas merupakan double obstacles atau halangan ganda bagi terwujudnya soteria, ya, rencana keselamatan Allah. Hal ini nampak dari respons audiens perumpamaan Yesus yang bertanya, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Pertanyaan ini muncul dari audiens, khususnya dari pasal 18 ayat 26, ketika menyorot lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum ketimbang orang kaya masuk surga. Maka para audiens bertanya, lalu siapa yang bisa diselamatkan? Bapak, Ibu, dan Saudara, status kaya dan status sebagai pemungut cukai, sekali lagi saya ulangi, dalam tradisi Lukas ini adalah double obstacles, ya. Dan kemustahilan ini hanya bisa diterobos oleh tindakan penyelamatan, the saving acts, Yesus Kristus, Sang Soter. Jesus Christ as the Savior, melalui sebuah gambaran, yaitu the Messianic Shepherd of Ezekiel. Gambaran Mesias Gembala dari Nabi Yeskiel. Saudara-saudara bisa bandingkan dari bagian Injil Lukas pasal 19 pada ayat terakhir, yaitu ayat 10. Kemudian Anda bisa bandingkan dengan Yeskiel 34 ayat 16. Jadi kisah seorang gembala yang mencari domba yang hilang, memulihkan domba yang terluka, membawa pulang domba yang tersesat, menggembalakan domba yang gemuk dan sebagainya, itu adalah tradisi Yeskiel ketika mengkritik praktik penggembalaan di Israel kuno yang tidak mencerminkan kehendak Allah atas umatnya. Nah, rupanya gambaran the Messianic Shepherd of Ezekiel ini dipinjam oleh Lukas untuk menggambarkan Kristus, ya, untuk menggambarkan Kristus. Narasi mengenai Sakeus ini menempati pusat kisah keselamatan di dalam Injil Lukas dari sebuah blok khusus yang tadi saya sebut dengan istilah narasi perjalanan. Ya kan, narasi perjalanan di mana Yesus memasuki kota Yeriko sebelum ia masuk kota Yerusalem dan menyongsong peristiwa karya keselamatan terbesar di dunia, yaitu salib. Sekali lagi Bapak Ibu, meskipun terasa janggal agaknya membincang soal keselamatan dan uang, namun maksud Yesus bukanlah status kaya raya yang melekat pada diri Sakeus yang membuatnya berada di luar jangkauan keselamatan. Faktanya, ia adalah seorang kaya namun bertobat. Hal itu berbeda dengan seorang pemuda kaya yang dikisahkan pada pasal 18, karena pemuda ini dengan amat sedih memilih uang sebagai ilahnya. Pasal 18 ayat 23. Di sini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi masalah adalah soal kepuasan kita terhadap uang. Jika uang lebih memuaskan daripada Kristus, maka itu adalah masalah bagi keselamatan. Karena ia sedang terperosok ke dalam jurang materialisme. Materialisme adalah pemikiran filosofis yang menghargai materi lebih dari urusan-urusan spiritualitas atau kerohanian. Bukan mencari materi yang dilarang oleh Alkitab, melainkan mencari materi melebihi urusan-urusan rohani. Saat seseorang diselamatkan, seharusnya ia beralih kesetiaan dari melayani banyak ilah-ilah palsu kepada melayani the only one true God, satu-satunya Allah yang benar.
Mengapa demikian? Karena Allah kita adalah pribadi yang cemburu. Tuhan menuntut kesetiaan penuh dari umat yang telah Ia tebus dan selamatkan. Allah tidak akan membagi tahtanya dengan hal lain yang dipertuhan oleh manusia, termasuk uang. Itu sebabnya mengapa satu saat Yesus berfirman demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tidak seorang pun dapat bekerja untuk dua majikan, sebab ia akan lebih mengasihi yang satu daripada yang lain, atau ia akan setia kepada majikan yang satu daripada yang lain. Begitulah juga dengan kalian. Kalian tidak dapat bekerja untuk Allah dan untuk harta benda juga. Lukas pasal 16 ayat 13, saya baca dari versi bahasa Indonesia masa kini yang disingkat BIMKA. Keselamatan membentuk ulang sikap kita terhadap uang dan kekayaan. Kita berpindah dari posisi kepemilikan, ownership, kepada penata layanan, stewardship. Kita beralih dari melayani uang menjadi melayani Tuhan dengan uang dan kekayaan yang ada. Kita berubah dari orang-orang yang sekadar mengejar kerajaan yang sementara menjadi orang-orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, di atas semuanya ini, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, kita harus mulai mengembangkan pikiran Kristus yang rela menjadi miskin secara harafiah agar setiap orang yang percaya kepadanya menjadi kaya dalam berkat-berkat rohani. 2 Korintus 8 ayat 9. Korban penebusan Kristus dan teladannya telah memberi kita kuasa untuk melepaskan keterikatan kita kepada harta benda yang sementara, sehingga kita dapat memperoleh kehidupan sejati di dalam Allah. 1 Timotius 6 ayat 19. Bapak, Ibu, saudara, terlepas apakah Yesus telah mendengar dan mengenal nama Sakeus atau tidak sebelumnya, narasi pada ayat yang kelima, Howard Marshall melihat kemunculan satu kata, yaitu semeron, yang artinya today atau this very day. Ya, Marshall mengatakan it may convey the idea that the time has come for the fulfillment of God's plan of salvation. Jadi munculnya kata semeron ini memberi petunjuk kepada kita sekali membaca modern bahwa ketika Yesus kemudian melihat ke posisi di mana Zakeus itu di atas pohon, Yesus berkata, "Zakeus, turunlah, karena hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Hari ini, this very day. Ya. Dan panggilan Zakeus kepada Yesus, Kyrie, yang diartikan Tuhan, dalam perspektif Lukas, ini adalah wujud tanggapan iman kepada Dia yang telah menebusnya dari kebinasaan. Keselamatan adalah perjumpaan dengan pribadi Kristus sebagai Sang Penyelamat, dan bukan sekadar Tuhan yang tidak dikenal. Terpesona oleh tindakan belas kasih dan keagungan Kristus yang memulihkan itu, kini Zakeus memiliki moralitas yang baru. Ini menegaskan cara hidup yang baru, yang mustahil dilakukan oleh seorang penguasa kaya pada umumnya. Zakeus bahkan melakukan tindakan pertobatan yang melampaui batas-batas Taurat. Bapak bisa baca dari Imamat pasal 6 ayat 1 sampai 7. Yang mengisahkan tentang bagaimana seorang yang berkesalahan dan menyelesaikan kesalahannya, dia harus mengembalikan apa yang dia ambil. Ya. Dan tetapi Zakeus melakukan lebih dari apa yang ditulis di dalam Taurat ini. Dari tindakan Zakeus ini nampak bahwa objek misi Allah adalah mereka yang terhilang.
Dan tujuan dari misi itu adalah keselamatan. Saya menggunakan satu metafora Bapak Ibu, bahwa Kristus adalah the host yang merelakan dirinya menjadi the guest. Ya, Yesus adalah tuan rumah ya dari seluruh semesta ini, yang merelakan dirinya menjadi tamu, ya kan? Ya, dan menerima hospitalitas dari para sahabat, atau Yesus menunjukkan hospitalitas kepada para sahabat. Kata sahabat, salah satunya dalam bahasa Inggris adalah companion, yang berakar dari istilah Latin cum dan panis, yang artinya break or share the bread. Companion, sahabat adalah dia yang rela berbagi roti dengan orang lain. Dan Kristus Yesus menerima hospitalitas dari murid-muridnya, para sahabatnya. Yesus Kristus sendiri ketika memecah-mecah roti menunjukkan hospitalitas, di mana sang host itu menjadi guest, tetapi sang guest itu juga bisa menjadi host ketika dia ingin mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Saudara kekasih, 41 tahun yang lalu, dalam sebuah artikel yang berjudul The Story of Zacchaeus and the Lucan Ethic, John O'Hanlon menulis demikian. Jesus eats with sinners while they are still sinners, but the fellowship brings about repentance. Yesus makan bersama-sama para pendosa saat mereka adalah seorang pendosa. Tetapi dalam persekutuan pribadi, ya, Yesus membawa pertobatan. Mata Zacchaeus terbuka terhadap God's redemptive plan. Zacchaeus terbuka kepada rencana penebusan Allah, sehingga ia sendiri mengalami keselamatan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, menjadi orang-orang yang diubahkan sebagaimana Zacchaeus. Kita memiliki perspektif yang benar dalam pemahaman pertobatan kita. Dan kita memiliki pemahaman yang benar bagaimana mengelola keselamatan dan keuangan, yang dua-duanya adalah anugerah dari Allah. Dan dua-duanya memiliki potensi menjadi ilah dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian pada kesempatan kali ini melalui firman Tuhan yang kita dengarkan kesempatan kali ini. Mari kita sekali lagi tundukkan kepala dan berdoa, Bapak-Ibu sekalian. Ya Tuhan, terima kasih untuk sebagian firman Allah. Meskipun sangat pendek, namun bagian ini menolong kami untuk melihat bahwa narasi Zacchaeus yang bertobat, sebagaimana juga narasi Lewi si pemungut cukai yang bertobat, mengingatkan kami bahwa keselamatan memang tidak ada hubungannya dengan keuangan. Tetapi keuangan kami bisa bermanfaat untuk mewujud nyatakan keselamatan bagi dunia ini. Berikan kami perspektif yang benar mengenai keselamatan yang kami terima, menjadi seorang yang percaya hidup dalam keselamatan, dan bagaimana pemahaman kami mengenai keuangan. Diberkatilah seluruh pekerjaan kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, mungkin juga studi kami, dan apapun yang kami kerjakan dan dimanapun kami berada. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam dan melalui kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus Sang Juru Selamat kami yang hidup, saya sudah berdoa dan memberkati kami sekalian. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara terkasih. Saudaraku, mari kita akan meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat Pak Yaya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan sekaligus kita mendoakan pelayanan beliau, keluarga, dan kiranya Tuhan memakai beliau sesuai dengan kapasitas dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Mari kita akan responi bagaimana Allah tidak pernah menyerah untuk berusaha agar kita kembali kepada Dia. Sekalipun kadang-kadang kita mengecewakan Dia, ataupun kita bahkan menolak kasih-Nya, tetapi ketahuilah bahwa Allah tidak pernah menyerah.
sampai satu kali kitalah yang kemudian memutuskan untuk tidak menerima sama sekali. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan Dia tetap setia sekalipun kita tidak setia. Kiranya kita tidak menganggap murah ketika kita tahu itu, dan kita datang kepada Tuhan untuk menghargai how precious we are. Betapa kita itu berharga di hadapan Dia, dan Dia mau kita dipulihkan. Tujuan Tuhan penciptaan itu dipulihkan dalam hidup kita. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan pujian ini. Hanya Kau yang menjadi jawaban, hanya Engkau yang tahu sampai kedalaman hati setiap kita masing-masing, dan Dialah yang mampu memfix, memulihkan ketika kita datang kepada Dia. Jangan sampai itu terlambat. Selama kasih karunia dibukakan bagi kita, kita datang kepada Dia. Tapi ada satu kali itu sudah menjadi terlambat, maka tidak ada kesempatan lagi. Mari kita datang kepada Dia. Haleluya. Kau telah pulihkan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Katakan bersama. Ku persembahkan Haleluya. seluruh hidupku di mezbamu. Sekali lagi Kau telah buktikan. Kau telah buktikan Amin. cinta Dia tidak pernah mengenal menyerah. Mari kita menghargai kasih Tuhan. Amin. Ku bersyukur Yang ada, persembahkanlah. Amin. Haleluya. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab hanya kasih-Mu, amin, tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, Tuhan, kami tidak bisa membayangkan seberapa besar jurang yang memisahkan antara kami dengan Engkau. Tetapi sesungguhnya sangat besar oleh karena dosa itu ya Tuhan. Tetapi Engkau tidak pernah mengenal menyerah untuk berusaha mengembalikan kami kepada kodrat, mengembalikan kami kepada rencana-Mu ya Tuhan. Dan kami mau berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan Engkau menolong setiap kami untuk dapat melihat kasih-Mu yang begitu besar, untuk dapat menghargai kasih itu dan membalas cinta kasih Tuhan dengan apa yang kami bisa lakukan, bisa berikan. Sehingga bukanlah sebuah beban, tetapi adalah sebuah sukacita untuk kami melakukan sesuatu buat Engkau. Sebab kami mau belajar membalas cinta kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan menolong setiap kami, untuk kami memperhatikan hari-hari kami, sehingga hidup kami menjadi lebih bijaksana. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami berdoa buat hamba-Mu Pak Yahya Afandi. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu beserta dengan istri dan anaknya.
Biarlah Tuhan juga Kau menolong agar studinya Tuhan mampukan dia untuk dapat menyelesaikan. Demikian juga untuk dosen supervisornya, berikan dia juga hati berkemurahan untuk dapat membantu sehingga disertasinya dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku, kita akan bersama-sama mendengarkan pengumuman saudaraku. Pada kesempatan hari ini kita untuk hari Selasa saudaraku akan ada komunitas tumbuh bersama. Maksud saya buat KTB leaders ya. Jadi kita akan berkumpul para KTB leaders pada hari Selasa, karena pada awal tahun ini kita belum pernah mengadakan pertemuan. Kita akan mengadakan pertemuan untuk awal tahun ini dan kita berdoa bersama-sama. Lalu saudaraku, pada hari Kamis akan ada KTB, dan mari saya mengundang kita semuanya untuk bisa bergabung di dalam KTB yang ada. Nampaknya kita berharap Omikron ini dapat selesai, tetapi selalu kita tidak tahu apakah ini konspirasi atau apapun juga. Tetapi yang kita tahu saudaraku, Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kebaikan Tuhan akan terus nyata ketika kasih kita kepada Dia itu kita benar-benar, karena firman Tuhan mengatakan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi keserupaan dengan Kristus itu adalah kebaikan yang tertinggi. Tetap setia, semangat apapun yang terjadi untuk kita melakukan bagian kita. Puji Tuhan. Ya, dan saudaraku, jangan lupa saudara bisa transfer persembahan dengan QR yang ada di bawah ini. Persembahan persepuluhan korban misi. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Di bulan ini kita merencanakan untuk membantu, ada satu panti jompo yang ada di Malang. Kalau Tuhan kehendaki ya akan ada pengiriman bantuan kepada panti jompo ini saudaraku. Kemudian juga ada bantuan yang sudah terkumpul untuk gereja yang dibakar beberapa waktu yang lalu oleh karena kerusuhan. Ya, kita membantu gereja tersebut dan kiranya Tuhan memberkati apapun yang kita lakukan. Sekalipun kita bukan sebuah gereja yang begitu besar, tapi kita punya hati yang besar. Amin saudaraku. Saya suka sekali, saya bersyukur sekali Tuhan percayakan jemaat yang punya hati besar sehingga kita bisa berbagi. Sekalipun kita bukan gereja yang sudah punya tempat sendiri, tetapi kita membagi gereja, berbagi kepada gereja yang sudah punya tempat sendiri tetapi terbakar. Dan itu adalah sebuah privilege karena kita bisa melakukannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita akhiri ibadah kita. Nanti saya minta tolong untuk Henny bisa menutup di dalam doa, dan nanti kita akan doa berkat bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu yaitu Pak Yahya Effendi. Tuhan, Engkau berkati dia Tuhan dalam segala hal yang dia kerjakan Tuhan. Dan juga Tuhan, kami telah mendengar bahwa nafas-Mu Tuhan ada di masing-masing kami Tuhan, hamba-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan, tidak mau jauh dari Engkau Tuhan. Kami ingin semakin dekat dengan Engkau Tuhan, semakin serupa dengan anak-Mu Tuhan, yaitu Yesus Tuhan. Kami juga ingin Tuhan buah roh-Mu itu keluar dari dalam diri kami Tuhan. Sehingga orang yang melihatnya mendapatkan berkat tersebut Tuhan. Dan kami sebentar lagi siap Tuhan untuk menutup ibadah kami Tuhan. Kau yang berkati jemaat-jemaat kami meskipun kami masih online Tuhan, kami tidak bisa bertemu langsung. Kau yang selalu sertai Tuhan, Kau yang jaga Tuhan selalu. Dan juga kamu berdoa Tuhan untuk gembala kami, untuk keluarganya Tuhan, untuk Agus, untuk Willy, untuk Axel dan juga Kevin Tuhan. Kau yang selalu jaga keluarga ini Tuhan, Kau yang berkati selalu. Terima kasih Tuhan, kami siap menutup ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hubungan-hubunganmu,
bahkan juga diberkatilah rumah tangga, serta diberkatilah masa depanmu. Apa yang kau kerjakan di dalam takut akan Tuhan, percayalah bahwa akan selalu ada pertolongan bagi engkau. Dan biarlah imanmu semakin kuat di dalam Tuhan, di dalam menghadapi segala sesuatu. Dan terimalah seluruh berkat Tuhan ini di dalam damai sejahtera Allah Bapa, serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya untuk engkau tetap antusias hidup bagi Tuhan dan percaya bahwa pengharapan selalu ada, dan terutama semakin belajar serupa dengan Kristus sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita semuanya. Haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, happy Sunday, God bless you semuanya, Tuhan Yesus memberkati.